Oke adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi praktek ya. Hari ini kita praktek. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan teori mengenai array. Nah, untuk hari ini kita akan praktek mengenai modul, di mana modul itu sudah saya berikan juga ya. Jadi modulnya itu masih simpel. Nah, ini salah satu contoh dari modulnya itu. Jadi kita harus membuat program menampilkan elemen array dan tampilkan total elemen array ketika dijumlahkan. Nah, seandainya kita buat dulu flowchartnya, kira-kira bagaimana alurnya, ya. Oke, kita coba dulu dengan alurnya ya. Oke, kita disuruh membuat sebuah program untuk mencetak elemen array, serta tampilkan juga totalnya. Kira-kira untuk flowchartnya sendiri bagaimana? Nah, kita harus ingat bagaimana cara yang membuat flowchart. Pertama, kita mulai dulu dengan start ya. Oke, nah setelah start, kemudian kita tentunya akan ada inputan. Di sini inputannya adalah data ya. Misalnya saya beri nama data itu sebagai variabel array. Nah, data sebagai variabel array. Jadi di sini saya siapkan sebuah variabel bernama data dengan tipenya integer ya. Jadi saya nanti deklarasinya kayak begini. Integer data. Sorry ini lupa, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Misalnya datanya 2, 3, 5, 7, 8. Jadi ada 5 data ya kalau dihitung ya. Selanjutnya saya siapkan juga variabel total. Jadi nanti jumlahnya ini kita hitung gitu loh. Pertama tugas kita adalah untuk menampilkan elemen array-nya. Jadi indeks ke 1, indeks ke 0 apa elemennya, indeks ke 1 apa elemennya, begitu seterusnya sampai indeks ke 4. Setelah itu kita buat variabel total, di mana total ini adalah untuk menjumlahkan elemen ini. Jadi nanti 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 itu harus ditampung ke dalam variabel total. Nah, untuk pertama kali kita set dulu variabel total itu sama dengan 0. Jadi kita kosongkan dulu variabel total. Jadi variabel total itu berisi nilai 0 sekarang. Nah, ini jangan lupa simbolnya adalah berupa inputan. Jadi dia nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dia untuk simbol inputan. Oke, start. Kita sudah punya variabel array-nya bernama variabel data beserta elemennya. Kemudian kita punya variabel total yang menyimpan nilai ya, total nilai. Oke, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita siapkan juga yaitu variabel i ya. Kita set dulu, inisiasi dulu i-nya sama dengan 0. Integer i sama dengan 0. Nah, di sini kita kasih inputan juga. Nah, oke. Selanjutnya baru kita cek dulu ya kondisi. Apabila i-nya kurang dari 5, di sini kan jumlah array-nya jumlah elemennya ada 5 ya. Nah, di sini jika i-nya apakah i kurang dari 5, kita pakai decision. Apakah i kurang dari 5? Kalau tidak, dia akan selesai ya, finish. Berarti berhenti perulangannya. Oke, kalau tidak, sorry, kalau iya dia harusnya cetak dulu ya. Bentar. Ini saya ganti dulu. Kalau tidak berarti dia cetak nanti. Kita biarin aja dulu begitu. Nah, yang ini baru ya. Kalau ya. Nah, kalau i-nya kurang dari 5, seandainya iya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tampilkan cout data ya, atau kita proses. Kita tampilkan berarti data indeks ke i, berapapun itu ya. Jadi ini nanti berupa output dia. Outputnya adalah data ke i. Nah, selanjutnya untuk total bagaimana? Total dia berupa proses ya. Untuk total sendiri itu jadinya adalah total sama dengan total
ditambah data ke I. Nah, ini proses. Bentuknya dia persegi panjang seperti ini. Jadi sudah dapat data ke I, kita cetak, selanjutnya kita hitung totalnya. Totalnya sama dengan total ditambah data ke I. Setelah itu apa? Proses lagi ya. Prosesnya adalah I plus plus. Jadi increment ya. I akan bertambah 1. Yang awalnya 0, maka I-nya akan berubah menjadi 1. Itu kalau I-nya masih memenuhi syarat ya. Kalau I-nya kurang dari 5. Nah, ini saya bawa ke sini. Oke. Ini kalau ya. Kalau tidak, maka kita tampilkan langsung totalnya di sini. Di akhir baru tampil total ya. Total. Tampilkan. Kita bisa buat begini saja. Setelah itu baru finish ya. Nah, sorry, ini nggak cukup ya. Saya buat agak geser aja. Finish. Nah, kira-kira seperti ini flowchart-nya gitu ya. Jadi algoritma penyelesaian soal tadi itu dia seperti ini. Jadi pertama kita buat dulu dengan simbol inputan itu berupa data. Kita siapkan dulu variabel array-nya bernama data. Kita isikan dia ya, kita isikan. Nah, di sini kita isikan variabel array ini yang bernama data ini dengan nilai-nilai ini. Ada angka 2, 3, 5, 7, 8. Nah, ini kalau diingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali, berarti kita punya ya. Kita punya di sini sebuah lemari atau kotak gitu, laci panjang. Di dalamnya itu ada 5 kotak lagi. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, ini agak panjang ya, sorry. Karena terlalu ini ya, saya kita buat ya kira-kira panjangnya kayak begini. Oke, nah ini kalau sudah jadi kita nanti akan tulis di sini gitu loh. Kita akan tulis di sini ibarat kalau bikin ini ya. Jadi dia nanti akan seperti ini gitu. Jadi dia nanti kita akan tulis di dalam sini 2, kemudian 3, setelah itu 5, 7, 8. Nah, ini namanya data ya. Nama array-nya data. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Nah, ini jangan dilupakan. Jadi ada 4 indeks ya. Setelah itu kita buat variabel total dengan nilai 0 dulu. Kita set, ini wajib ya, kalau kita mencari penjumlahan ya dari suatu elemen, itu kita wajib menginisiasi variabel tersebut dengan nilai 0 terlebih dahulu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini jangan lupa kita harus set dulu i-nya sama dengan 0. Kita buat variabel baru dengan nama i sama dengan 0. Kalau kamu menulis x di sini nggak masalah. Kalau kamu buat y di sini juga nggak masalah. Nah, dia akan berulang selama i-nya ini memenuhi ya, selama i-nya ini kurang dari 5. Jadi ketika i kurang dari 5, maka yang terjadi adalah kita mencetak data ke i. Dimana data ke i ini tergantung dari i-nya ya. Berarti kalau pertama kalau selama i-nya kurang dari 5 kan i-nya dicek dulu nih. Jadi kalau kita gambarkan dia looping pertama kan begitu ya. Looping pertama i-nya kan 0 ya, i-nya 0. Sekarang apakah i-nya kurang dari 5? Kan iya kan? Ya, kalau iya kita cetak data ke i. Berarti data pada indeks ke 0. Nah, data pada indeks ke 0 berapa? 2. Maka 2 akan dicetak di layar. Jadi kita tinggal tambahin cout aja nanti gitu loh. Ini kan prosesnya seperti ini kira-kira penggambarannya. Nah, ini outputnya data ke i. Selanjutnya nilai totalnya ya. Tadi kan totalnya 0. Nah, ini kita masuk ke fase berikutnya. Awalnya kan totalnya 0. Maka total terakhir, ini total terakhir ya, sama dengan total sebelumnya 0, itu ditambah data ke i. Data ke 0 adalah 2. Sehingga nilai total sekarang menjadi 2. Jadi yang awalnya 0,
itu sudah berubah menjadi 2 sekarang. Begitu seterusnya. Kemudian kita I++ lagi di sini. I++ yang awalnya I-nya 0, berarti I++, maka I-nya berubah menjadi sama dengan 1. Looping lagi ke sini, muter dia. Apakah sekarang cek lagi looping kedua, apakah I-nya kurang dari 5, berarti apakah 1 kurang dari 5? Kan iya. Maka cetak lagi data indeks ke 1 berapa, itu adalah 3. Jadi kira-kira seperti itu penggambarannya. Jadi kalau saya jelaskan lagi, dia akan seperti itu gambarnya ya. Nah, dia akan seperti ini nanti. Saya panjangin lagi ini. Nah, jadi kan I-nya sekarang 1 ya. I-nya 1. Jadi kita masuk sekarang ke looping kedua ya. Tadi kan looping pertama. Looping kedua. I-nya itu sama dengan jadinya 1. Sekarang cek. Apakah I-nya kurang dari 5? Apakah 1 kurang dari 5? Kan ya. Nah, kalau dia ya, maka kita cetak data pada indeks ke 1. Dimana data pada indeks ke 1 adalah 3 ya. Maka ini yang akan muncul di layar. Selanjutnya, totalnya itu kan awalnya 2. Maka total sekarang, dia berubah ya. Jadi total sekarang 2 ditambah data pada indeks ke I ya. Indeks ke 1 itu 3. Maka total sekarang nilainya adalah 5. Nah, terus jangan lupa I++ lagi, sehingga I-nya sekarang berubah menjadi I sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai nanti dia akan berhenti ketika I-nya itu sudah lebih dari 5. Kalau I-nya sudah lebih dari 5, maka dia akan ke tidak ya, decision yang tidak. Kalau tidak, maka tampilkan total. Jadi baru dapat total di sana. Setelah itu baru finish. Nah, itu kira-kira flowchart-nya dari array tersebut. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke dalam program ya. Jadi contoh algoritma yang tadi, kita coba implementasikan ke dalam codingan. Nah, ini saya perkecil aja begini. Kita coba implementasikan ke dalam codingan ya. Gimana kira-kira jadinya? Nah, dia begini kan. Nah, kita coba implementasikan dia ke dalam codingan. Pertama kita include dulu ya, buat include, kemudian iostream, iostream.h, kemudian include new.h, selanjutnya void main. Oke, void main kita buat strukturnya dulu. Isikan gets dulu. Fungsi dari gets ini adalah untuk menahan tulisan di layar biar nggak langsung plug gitu keluar. Void main. Nah, pertama kita harus ini ya, kita deklarasi ini dulu, variabel array-nya dulu sama variabel total. Jadi kita buat dulu di sini variabel array dan variabel total. Integer data sama dengan, nah untuk deklarasi variabel ya seperti ini ya. Kalian bisa buat seperti ini. 235 7 8. Nah, ini misalnya data yang ada di dalam variabel array-nya. Selanjutnya kita buat variabel total ya. Sama dengan 0. Kita inisiasi dulu dengan nilai 0. Selanjutnya kita masuk ke perulangan di sini. Nah, di perulangan inilah ada kondisi ya. Integer i. Kita set dulu integer i sama dengan 0, kemudian i-nya kurang dari 5. Setelah itu i-nya plus ya. Baru deh kita tampil di sini. Check out data ke i. Di sini saya kasih begini. Setelah itu data i. Nah, ini jangan lupa pakai ndl biar dia ada enter nanti. Setelah itu baru total ya. Total sama dengan total ditambah data ke i. Nah, setelah itu baru di bawahnya kita tampilkan total jumlahan elemen array. Total.
Oke, nah ini kita akan coba jalankan, semoga tidak ada error ya. Nah, oke, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya ya. Data ke 0 ya, data indeks ke 0. Ada 2, 3, 5, 7, 8. Jadi kita nampilin data yang sudah kita deklarasikan sebelumnya pada variabel data. Nah, ini kalau dijumlahkan 2 tambah 3, 5 ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 5, 25. Jadi sudah sesuai ya. Nah, penggunaan gets bagaimana? Kalau seandainya ini saya hilangkan getsnya, ini yang terjadi. Ketika kalian running, dia langsung hilang ya. Dia nggak mau muncul hitamnya itu. Dia jalan, tapi dia tidak mau tertahan gitu loh di layar. Jadi fungsinya agar dia tertahan di layar, kita harus tambahkan fungsi gets ya. Nah, begini dia baru mau nahan nih layarnya, command prompt-nya ini ya. Oke, nah jadi sudah sesuai ya flowchart-nya, algoritmanya sudah sesuai, terus bisa diimplementasikan ke dalam program. Nah, begitupun juga nanti di modulnya kan selain mencari total, kalian akan mencari nilai min, nilai max ya, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian nilai apa terbesar, yaitu tadi ya min max, kemudian indeks. Terus nilai terbesar dan terkecil itu terdapat pada indeks keberapa. Nah, itu juga ada algoritmanya juga. Oke, tadi kan kita sudah buat flowchart untuk menampilkan array serta mencari totalnya. Gimana kalau kita mau cari nilai terkecil? Jadi nilai terkecil itu terdapat nilai terkecil itu yang mana gitu ya. Kita tampilkan elemen array yang nilainya paling kecil gitu. Elemennya ya, bukan indeksnya. Nah, kita mulai dulu. Kita gambar lagi flowchart-nya. Jadi seperti biasa, start dulu ya. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Tadi kan integer data sama dengan misalnya 6, 7, 8, 11, 12. Nah, sudah ada 5 data, kemudian integer total. Di sini kita set 0. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi satu variabel untuk menyimpan nilai terkecil dari elemen array. Kita set inisiasi terlebih dahulu, kita set di awal dulu bahwa kita asumsikan bahwa nilai terkecil itu terdapat pada indeks data ke 0. Jadi indeks array data ke 0. Jadi kita anggap dulu nilai ke 6 ini adalah nilai terkecil, yaitu baru asumsi. Asumsinya kita asumsikan dulu bahwa data pada indeks ke 0 itu adalah nilai yang paling kecil ya. Nah, ini kita buat dulu inputan dia seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa kita i-nya 0 untuk masuk ke perulangan. Kita buat variabel, sorry ini kurang datanya, integer i-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke perulangan. Apakah i-nya kurang dari 5? Ya. Kalau iya, ini ya. Kalau iya, y, maka kan cetak tadi ya, cetak data ke i. Nih, tampilkan output data ke i. Kemudian totalnya sama dengan total ditambah data ke i. Nah, ini proses di sini. Masuk ke proses. Nah, setelah itu ini kan sudah. Setelah itu ini saya perpanjang dulu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah ini kan data ke i, data i, terus totalnya total tambah data ke i. Selanjutnya itu yang kita lakukan adalah kita mengecek ya, apakah nilai min itu kurang dari data ke i gitu. Jadi kita cek dulu ya, apakah sekarang data ke i
kurang dari variabel min. Nah, ini kita ngecek decision lagi di sini. Apakah data ke i kurang dari min? Jadi kalau misalnya nanti data ke 1, misalnya data pada indeks ke 1 itu kurang dari min. Kalau iya, y, ini ke bawah lagi, berarti kalau y maka variabel minnya itu akan berubah nilainya menjadi data y ya. Jadi data i itu akan kita masukkan data yang ada pada data ke i, variabel data ke i itu kita masukkan ke variabel min itu kalau iya. Sehingga nanti berubah ya. Jadi kalau data pada indeks ke 1 itu adalah data yang terkecil ketika dibandingkan dengan data ke nolnya gitu kan. Variabel min ini isinya data ke 0 ya. Maka nanti nilai pada data ke i itu kita oper ke variabel min. Sehingga nanti variabel min ini akan berubah nilainya. Kalau tidak gimana? Ya kalau tidak berarti berulang lagi ya. Kalau tidak, nah, sorry, ini kalau tidak maka dia akan perulangan lagi ngecek di sini i-nya kurang dari 5. Sorry, ini saya lupa. Kalau tidak, maka kalau iya ini ya, kalau tidak maka di sini i-nya plus plus. Jadi dia kita masuk ke proses ini lagi. Sorry kalau gambarnya nggak bagus ya, tapi dia ke sini nih ya. Nah yang ini dia proses minnya data ke i. Maka nilai minnya data ke i. Itu dia jadinya ya. Jadi total. Kemudian kalau data ke i itu kurang dari min, jadi dia akan terus berulang sampai ini selesai. Nah ini kalau setelah ya dia akan ke sini juga ya. Dia akan ke sini juga i plus plus. Nah kalau seandainya i-nya sudah tidak memenuhi atau i-nya itu tidak kurang dari 5, berarti T di sini baru dia finish ya. Nah, jadi dia akan terus berulang nih sampai habis i-nya, sampai dia ini sudah tidak memenuhi lagi kondisinya. Jadi i-nya lebih besar dari 5. Nah, kira-kira seperti ini algoritma. Jadi nambah lagi di sini ya. Kalau kalian lihat bedanya sama yang tadi, di sini nambah lagi decision. Nah, kira-kira implementasinya di Borland bagaimana? Nah, kita masuk lagi ke sini. Oke. Nah, sesuai dengan gambar algoritmanya. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, kita deklarasikan dulu berarti ininya. Integer total, kemudian di sini integer min ya. Kita nilai min. Nilai min itu adalah data pada indeks ke 0. Oke, itu misalnya. Nah, selanjutnya dalam for ini nambah jika data ke i itu kurang dari min, yang terjadi adalah nilai min itu adalah data ke i. Nah, begini dia jadinya. Jadi kita tinggal nambah di sini. Cout data terkecil min. Nah, ini jangan lupa dikasih endl biar ada enter ya. Kita coba dulu, semoga nggak salah ya logikanya. Nah bener ya. Nah ini bisa kalian lihat di sini. Ya benar kan, data paling kecil itu 2. Misalnya saya ganti gimana?
Kalau saya ganti nilainya nggak begini, tapi saya ganti 19 di sini. Terus di sininya 20, otomatis nilai terkecil adalah 5 ya. Secara gamblang kita kan akan bilang bahwa angka 5 ini adalah nilai terkecil, tapi apakah array-nya mau menampilkan begitu gitu ya? Nah, mau ya. Jadi data terkecil adalah 5. Nih, pada indeks ke-2 ya. Nah, ini fungsinya di sini dia ngecek. Ini fungsi codingan untuk mengecek nilai min-nya ya, untuk mencari nilai min-nya gitu. Dan dia harus ada di dalam perulangan. Nah, fungsinya apa? Yaitu tadi, jangan buat ini di luar perulangan ya. Kalau kamu buat ini di luar perulangan ya hasilnya akan absolut dia. Kalau di perulangan kan dia akan berulang tuh ngecek. Data ke i dulu, berarti data ke 0 dulu pertama kan begitu ya. Jadi ini kan kalau dibuat kira-kira seperti ini ya. Jadi dia kan akan ngecek dulu nih. Pertama dia ngecek dulu tuh data ke 0 gitu ya. Data ke 0 apakah kurang dari min? Minnya itu 19 kan? Ingat nilai min itu pertama ini fokusnya kalian ke sini juga. Data ke 0 itu dimasukkan ke dalam variabel min. Jadi di set duluan gitu loh, bahwa data pada indeks ke 0 itu adalah nilai terkecil gitu. Berarti kan min di sini 19 ya. Apakah data ke 0 kurang dari 19? Nah, ini kan kondisinya di sini 19. 19 kurang 19 kan enggak. Berarti ya bukan. Berarti bukan ini nilai terkecil kan begitu. Terus gantian lagi. Nah, dia akan seperti ini prosesnya. Ngecek satu-satu gitu loh. Data pada indeks ke-1 apakah kurang dari 19? Data pada indeks ke-1 itu adalah 20 ya. Berarti apakah 20 kurang dari 19? Kan tidak ya. Nilainya false kan? Tidak. Maka dia akan berulang lagi, ngecek lagi dia. Apakah data pada indeks ke-2 itu kurang dari 19? Nah, data pada indeks kedua kan 5 tuh. Apakah 5 kurang dari 19? Kan ya. Iya kan? Kalau iya, maka min-nya itu yang awalnya 19, ini ya. Maka dia akan pakai rumus yang ini. Min-nya sama dengan data ke i. Nah, jadinya min-nya itu sama dengan data ke 2. Min-nya nilainya sekarang adalah 5 ya. Karena data pada indeks kedua itu kan 5. Oke, jadi nilai min sudah berubah jadi 5. Yang awalnya 19, sekarang sudah berubah menjadi 5. Sekarang ngecek lagi. Tadi kan udah ngecek, apakah data indeks ketiga kurang dari 19. Data indeks ketiga itu adalah 7. Apakah, sorry bukan 7 ya, bukan 19 di sini ya, tapi 5. Data indeks ketiga itu adalah 7. Apakah 7 kurang dari 5? Nah, tidak ya. Udah, berarti nggak diganti tuh nilai min-nya. Sekarang ngecek lagi, apakah data pada indeks keempat, yang terakhir ini ya, kurang dari 5. Data pada indeks keempat itu 8. Apakah 8 kurang dari 5? Kan tidak. Maka tidak berubah lagi. Berarti min-nya itu adalah 5. Karena selama dia ngecek ke belakang, ternyata tidak ada yang memenuhi itu semua gitu. Tidak ada yang pada if ini dia tidak memenuhi semua gitu. Angka 7 sama 8 ini kan ternyata tidak kurang dari 5 gitu. Jadi tetap min-nya itu 5. Itu proses yang terjadi di dalam sebuah algoritmanya ini begitu. Oke, nah itu untuk nilai min. Untuk nilai max juga sama, bisa dicoba di rumah gimana membuat flowchart-nya. Begitupun juga yang lain ya, mencari indeks array keberapa yang ada nilai terkecil atau terbesar. Misalnya kita mau nampilin kayak angka 5 ini dia ada pada indeks keberapa. Nah, itu kita bisa modifikasi lagi ini codingannya. Nah, itu semua sudah ada di modul. Silahkan dipelajari dan bisa dicoba-coba menggambarkan algoritmanya seperti apa. Oke, nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa dipahami.